Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina bil iman fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala dzurriyyatihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kebaikan apapun yang sekarang saat ini kita rasakan adalah karena titipan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berikan taufik, karena memberikan Allah ridhonya hingga kita bisa merasakannya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita tidak punya apa-apa. Alhamdulillah yang mengikat hati kita dengan iman. Gara-gara iman ini kita duduk bareng di sini, tidak lihat suku bangsa, tidak lihat warna kulit, tidak lihat darah kita yang mengalir masing-masing, yang memiliki perbedaan masing-masing secara fisik, secara apapun, diikat dalam la ilaha illallah. Kita duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Belum lagi nikmat keluarga, nikmat rezeki, nikmat titipan kekuasaan ataupun apapun. Mudah-mudahan kita syukuri semua dengan kenikmatan ini adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tambah senang, tambah ridho. Gara-gara ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan tambahan-tambahannya. Dan puncak dari tambahan itu adalah keselamatan kita di akhirat nanti. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Temanya malam hari ini dituliskan indahnya berjamaah. Kesempatan kita duduk bermajlis ini bareng-bareng, berjamaah itu kan artinya bersama-sama, berbarengan, bersama-sama merasakan satu kebersamaan. Ini saat ini kita sedang merasakan kenikmatan. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita memikirkannya, alhamdulillah. Kita yang nggak tahu, saya nggak pernah ada urusan dengan bapak, dengan ibu mungkin selama ini. Alhamdulillah gara-gara Allah kita duduk bareng di sini. Kita tak bermuajahah. Allah sediakan rezeki yang ada di semua bersama bapak dan ibu sekarang bersama kita. Sambil kita menikmati rezeki Allah, kita diberikan oleh Allah satu kebaikan dikarenakan la ilaha illallah ini. Ini sebuah nikmat. Kebersamaan ini, kita pulang ke rumah masing-masing bisa jadi teringat kembali dengan permasalahannya sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita kumpul bareng, asyik masuk, ngobrol kanan kiri, saling sebelum pengajian dimulai gitu ya. Kemudian kita alhamdulillah ketemu dan ada satu pemahaman ilmu diberikan, menyejukkan hati kita. Maka Rasulullah SAW katakan ini adalah salah satu taman-taman surga. Majelis-majelis kita seperti ini. Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah fartahu. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Jadi Rasulullah mengatakan ada taman-taman surga di dunia ini. Yang salah satunya diberitakan dalam masalah ini, dalam hadis tadi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hiya? Apa itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, aihidakul zikr atau majlis zikir. Itu adalah nikmat, menyejukkan hati, menyenangkan kita, mendekatkan kebersamaan. Maka ini salah satu nikmat. Ikhwan fillah, a'azzanillah wa iyyakum ajma'in. Tapi kalau kita ditanya, saya pribadi, indahnya kebersamaan, yang itu adalah ukhuwah kita, persaudaraan kita, apa yang kita rasakan dari keinginan tertinggi, puncak indahnya kebersamaan kita, puncak indahnya ukhuwah. Kira-kira kalau ditanyakan apa yang terbayang oleh kita, apa yang kita rasakan, yang kita inginkan dari keindahan, kebaikan, ukhuwah atau kebersamaan atau berjamaahnya kita dalam Islam ini.
Atau dalam iman ini, kalau ditanya ini kira-kira jawabannya apa? Kalau saya tanya satu-satu, entar suwe, ya kan? Bayarnya setengah jam, gue taruh, belum selesai jawab, sudah mati. Maka saya kalau boleh mewakili, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang kalau saya rasa itu kita renungkan, kita pikirkan demi Allah benar ini, insya Allah. Tapi saya lagi mengatakan insya Allah. Ini mewakili keinginan kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih? Kedua imam ini sepakat dalam bahasa yang sama menyampaikan ucapan Rasulullah SAW. Yang mungkin kita nanti renungkan, kita rasakan ada nggak itu dalam kebersamaan kita? Minimal maaf, gak usah bicara skop muslimin yang begitu luas, gak usah sedunia, Indonesia saja sudah mayoritas kan kita. Minimal kita rasakan kebersamaan ini di lingkungan kita. Pertama, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, ini kita rasakan atau tidak? Atau iya, betapa nikmatnya al-jamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi ta'atufihim wa taruhumihim wa tawaddihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'udhun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan seorang mukmin dalam kebersamaannya, dalam kasih sayangnya, dalam cinta kasihnya satu sama lain, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh yang tidak terpisah-pisah, satu tubuh kita sendiri. Kita lihat dalam tubuh kita, idza staka udhun, jika satu dari anggota tubuh kita merasakan sakit, tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, satu saja, sekecil apapun dari jasad kita ada yang merasakan masalah, kesakitan misalnya, tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, seluruh tubuh kita merasakan mengeluh, bahkan demam mungkin. Alhamdulillah rahmatullah jami'an. Kira-kira sepakat enggak? Kalau kita ini dalam kebersamaan ini, kita menyatu, bukan manunggalin kaulo Gusti, tapi manunggalin kita. Bersatu kita, merasakan kebersamaan. Apa yang dirasakan orang lain, saya rasakan. Apa yang disenangi orang lain, saya rasakan kesenangannya. Apa yang orang lain sedang sedih, saya ikut main sedihnya. Ini pernah kita rasakan belum dalam Islam kita, dalam iman kita ini? Atau dalam hadis yang lain yang sama, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan, "Mathalul mu'min kamathalil jasad, kamathalil bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha." Perumpamaan muslim dalam satu bentuk ibarat seperti bangunan, yashuddu ba'dhuhum ba'dha, satu sama lain saling menopang, saling berkait, saling berfungsi menahan satu sama lain. Seperti kita lihat bangunan ini, daripada tembok, daripada tiang, daripada atap, daripada lantai, tidak bisa satu sama lain hilang, meninggalkan tugasnya, akan runtuh ini. Merasakan kebersamaan hingga kita rasakan saya adalah bagian daripada orang itu, dan orang itu apa yang dia rasakan, saya rasakan. Dari kebaikan maupun dari keburukan dalam satu persepsi atau satu perasaan. Kira-kira benar nggak kalau kita sudah bisa berjamaah sampai seperti ini rasanya? Nikmat itu. Pertanyaannya, kita rasakan itu atau tidak? Atau mungkin nyuwun sewu, ini aduh bumi kelawan langit, jauh api dari panggangnya. Ada orang sakit mungkin kita cuek juga, atau kita sedang bermusibah masalah tangga juga cekatan orang rusak. Coba kita pikirkan ucapan Rasulullah ini betapa bersama, saking kebersamaannya itu sampai satu kecil itu yang lain merasakan sakit, kita rasakan. Anggap aja contoh orang tidur, apa sakit gigi terlalu tinggi, itu sakit gigi. Usahawan terlalu tinggi, usahawan itu nyiksa banget. Saya pernah merasakan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, nyetuti kuku, cetuk.
gila ini bisa. Bukan canteng loh ya, bukan cakil gigi yang perlu duit banyak. Ini cuma cetuk kelebihan loh, lebon ini. Aduh, anak panganan kayak aduh malas mangan nih, gak enak merasakannya dulu. Ini ngerasa bisa apa kalau gak nikmat. Ada orang sakit, memang lucu kita gini, lucunya kalau orang senang kenapa? Gara-gara saya kecil kok di sini. Kita merasakan. Pertanyaannya itu ada nggak sekarang? Kebersamaan kita dalam majelis kita, dalam lingkungan kita, dalam masjid kita, atau RT RW kita, atau lingkungan kerja atau teman kita rasakan kebersamaan seorang muslim mukmin dalam lingkungan hidupnya. Apalagi kita berbicara secara luas. Ini kita yang kecil. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Indahnya Islam sampai seperti itu. Maka tolong kita pikirkan, ini adalah firman, ini adalah wahyu. Yang ucapkan adalah Rasulullah atas bimbingan wahyu, bukan beliau sendiri. Mesti benarnya. Kalaupun kita merasakan, aduh, kayak itu pelajaran teori dok vaksin sampai ayo angel. Apa ada yang sampai seperti itu sampai zaman sekarang? Tipu kau. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Maka mari nanti saya ingin katakan Islam. Mari kita ingat sedikit bagaimana sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kondisi masyarakatnya yang terpecah cabik-cabik dalam kefanatisan ta'assub golongan, kabilah, berhala-berhala yang demikian banyak. Kemudian datang beliau sallallahu alaihi wasallam dengan konsep la ilaha illallah, yang dengan itu bukan ternyata mengatur urusan hablum minallah, beliau juga memerangi perkara perpecahan ini menjadi satu kesatuan yang mari kita lihat. Akan saya banyak ceritakan. Enak akan cerita kalau bunyi-bunyi seperti ini. Iya, mari kita lihat ini bukan omong kosong. Kalau nanti ternyata kita bisa buktikan banyak riwayat-riwayat yang sahih, berarti yang perlu kita tanyakan, ada apa dengan iman saya? Ada apa dengan Islamnya saya? Apa yang kita rasakan dalam lingkungan masyarakat yang kecil aja, gak usah jauh-jauh. Maka ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Mungkin riwayat-riwayat kita punya 5, 6, 7. Contoh dari mungkin puluhan dari percikan-percikan kehidupan pendahulu kita yang saleh di bawah bimbingan gurunya Nabi Allah Muhammad SAW. Dan kita tidak bisa mengatakan, loh kita sahabat loh, gak bisa. Kenapa? Hai manusia, kita yang manusia. Rasulullah pun seandainya kita mengatakan, loh kita Nabi Muhammad juga innama ana basyarun mithlukum, aku juga manusia. Bedanya kita dengan beliau adalah wahyu. Tapi beliau tetap manusia biasa. Kalau beliau bisa, kenapa kita tidak bisa? Maka yang dipertanyakan adalah bukan ini ngawur ini ajaran ini. Usaha cocok ini. Kalau orang-orang nasional itu zaman dulu itu. Zaman sekarang perlu dikoreksi ini. Beda, ininya benar. Tapi ada apa dengan iman dan Islam kita? Adakah yang tereduksi, yang hilang, yang kita salah tangkap, yang seharusnya ditangkap sebagai sesuatu yang penting kita anggap sepele, bisa jadi akibatnya ya seperti sekarang ini. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Yang pertama, ini terjadi ketika setelah selesai perang Badar, kemenangan kaum muslimin di depan mata. 70 orang bahkan dari orang-orang musyrikin Quraisy tertangkap sebagai tawanan. Sudah dapat harta rampasan cukup banyak plus dapat tawanan. Maka Rasulullah SAW ini mengawali cerita kita ini. Rasulullah SAW ngejak rembukan para sahabat. Apa yang mau kita lakukan dengan apa? Tawanan-tawanan ini. Maka saat itu terkerucutkan menjadi 2 pendapat. Pendapat Ansor dengan pendapat Muhajirin. Tetapi yang menjadi tokohnya tetap pembesar-pembesarnya sahabat Abu Bakar dan Umar, Utsman, Abu Bakar dan
Umar radhiyallahu taala anhuma. Menurut Abu Bakar, mereka ini masih punya kekeluargaan dengan kita. Kita minta saja tebusan dari mereka biar mereka balik lagi. Insya Allah kita doakan mereka mendapatkan hidayah. Keluarga kita kasihan, suatu saat akan bareng dengan kita. Kebersamaan temanya. Tapi kata Umar bin Khattab, lah, ini bahaya akan muncul di belakang ini. Dan didukung oleh orang-orang Ansor. Nara anak dulu, pendapat kami bunuh, supaya tidak ada nanti mereka balik maling umat, nyusun kekuatan maksudnya, menyerang lagi ini bahaya, ini bukan Islam kejam. Ini kita perperangan pertama kali, Islam masih belum banyak ini. Yang tertawan ini kita kurangi kekuatan mereka. Ini pembesar-pembesar loh, ada pamannya Rasulullah SAW namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu belum masuk Islam. Aqil bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, masih muslim, masih musyrik saat itu. Ini pembesar-pembesar Quraisy termasuk. Ini kalau kita bunuh, ini strategi untuk ke depan kita menang. Kekuatan mereka berkurang. Tapi saat itu Rasulullah condong kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah, kita berharap mereka bisa masuk Islam suatu saat. Diputuskan tebusan, bahkan pamannya Rasulullah tebusannya paling mahal. Bukan gara-gara paman Rasulullah itu kelas gratisan. Paling mahal beliau. Selesai besok paginya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar nangis berdua sesungguhan. Lihat ini yang mau jadi pembahasan kita. Nangis. Maka Abu Bakar dan Rasulullah yang nangis seperti itu, Umar bin Khattab datang. Melihat orang nangis, takut. Ya kenapa? Ada apa kalian? Apa yang menjadikan kalian nangis? Masih sibuk dengan tangisannya. Tolong beritahukan aku. Apa yang menjadikan kamu nangis? Kalau aku bisa, aku pengen nangis. Ini subhanallah, gak tahu apa-apa, kepengen nangis banget. Tolong sebutin kalau aku gak bisa nangis gara-gara sebab aku akan nangis gara-gara aku gak bisa nangis. Pokoknya aku nangis. Ini subhanallah, kebersamaan betul-betul. Pokoknya itu ada. Beritakan, merasakan kebersamaan, merasakan perasaan yang sama. Kayak nangis aku harus tahu apa sebabnya. Tidak merasa asing, penting aku duit. Ini gambaran yang mana gede rahimahullah jami'an. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan turunnya Al-Quran surat Al-Anfal 67. Maka dari Nabi ayyakuna lahu asra hatta yufina fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Tidak patut seorang nabi untuk menahan tawanannya untuk menjadi sebuah urusan tebusan. Enggak patut seorang nabi. Sedemikian hingga betul-betul musuh-musuh itu dihabisi harusnya. Hatta yufina fil ard, habis musuh-musuh yang membahayakan Islam. Turiduna arad dunia, kalian menginginkan duniawi. Ternyata yang menjadikan Rasulullah SAW dan Abu Bakar menangis itu ternyata orang-orang muhajirin ada yang menginginkan tebusan itu karena pikiran bukan karena apa, bukan seperti Abu Bakar yang menginginkan hidayah supaya nanti mereka semua kembali lagi bersama kita. Tapi ada karena sahabatnya lain, Abu Bakar menangisi orang lain. Padahal Abu Bakar dan Rasulullah selamat. Dan Abu Bakar nangis, serta Umar Rasulullah nangis, kisi jini kudu melu nangis. Ini orang yang rahimahullah jami'an. Kita pikirkan ini bukan cerita fiktif ya, sinetron dan lain-lain. Ini kejadian nyata, turun Al-Quran gara-gara ini. Ini kebersamaan, merasakan apa yang dirasakan. Kalau nggak bisa, aku minimalnya bisa melu nangis ya. Kebersamaan, kepengertiannya. Ini gambaran yang pertama. Ini terjadi. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah jami'an. Contoh yang kedua. Suatu saat
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya problem dengan seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ini, hadis ini diriwayatkan tadi di dalam Bukhari dan Muslim, ada yang ini, ada dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dalam Mustadraknya, disahihkan oleh Al-Albani. Salah satu di antara pembantunya Rasulullah namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami, seorang yang miskin, gak punya rumah, bahkan dia membantu Rasulullah dekat rumahnya di masjid Ahlus Suffah. Suatu saat dia mendapatkan hadiah dari Rasulullah sebidang tanah yang kebetulan jijiran dengan siapa jijirannya? Dengan Abu Bakar. Ini lihat yang saya contohkan dalam kondisi yang susah-susah. Biasanya kalau dalam kondisi susah kan dewek-dewek, ya kan? Kalau lagi enak kan bareng-bareng. Begitu ada masalah biasanya ping. Aneh gue. Maka ini bayangkan dalam kondisi yang susah ternyata para sahabat masih bisa memikirkan kebersamaan. Ketika terjadi perselisihan, kebetulan tanahnya Abu Bakar berjejeran dengan tanahnya Rabi'ah, kebunnya berjejeran. Kebunnya kebun kurma. Subhanallah, suatu saat ada salah satu di antara mayangnya kurma jatuh, menjadi perselisihan. Gini nyong. Abu Bakar kan juga manusia. Iya kan? Dia manusia terbaik setelah Rasulullah. Tapi kita harus tahu, dia juga manusia. Rasulullah juga ada salahnya. Bukan dosa loh yang bukan maksiat, tetapi salah. Seperti tadi Rasulullah memihak pada untuk mengambil tebusan. Ini walaupun bukan dosa, tetapi keputusan yang tidak tepat. Harusnya habisi. Kenapa? Biar ke depan ada mikir. Ya kan? Jadi apalagi Abu Bakar, manusia, ada khilafnya. Maka dalam perselisihan itu Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Yang kata beliau, Rabi'ah wallahi la aghabih, aku gak sudi, gak ridho. Subhanallah, ini lihat. Belum lagi seorang Rabi'ah mengingatkan, dengan cepatnya Abu Bakar mengatakan, tolong balaslah aku, kisoslah aku, agar di mata Allah selesai. Apa yang kamu rasakan sakit, biar aku rasakan sakit. Disuruh membalas. Apa kata Rabi'ah? Lah, aku gak sudi, gak mau aku. Abu Bakar maksa ini tolong balas ucapan kalimat yang sama. Orang gelem. Abu Bakar nangis ketegan. Nah orang gelem tak laporkan Rasulullah. Sing lakoni dheweke, sing laporna dheweke. Kan aneh. Kalau saya melakoni maaf, menyakiti antum, begitu ayo amal-amal bin kabur. Ini malah yang melakoni, yang laporkan. Demi Allah, kalau kamu nggak mau menyelesaikan sekarang, aku nggak mau menyakiti kamu dan kemudian kamu tidak membalas kepadaku. Biar selesai, biar impas. Jangan ada hilah, ada sesuatu yang mengganjal. Dijaga ini maksudnya, ya kan? Saya kita mungkin nggak sering dalam kebersamaan dengan istri, dengan anak, dengan tetangga. Ada kekhilafan yang harus diselesaikan kalau nggak ganggu ini. Maaf loh, kecil mungkin saya ngicipin nggak sengaja. Bapak di sana, kurang ajar politik ya, bapak tak tunggu. Mesti kan ada satu perasaan. Oh, setan ini bisa akan goda di mana-mana. Apa? Abu Bakar tahu itu, selesaikan. Apalagi urusan nanti di akhirat kalau belum memaafkan bapak kepada saya, panjang ini. Maka Abu Bakar merasa kalau kamu nggak menyelesaikan, tak laporkan. Masih mengatakan bahwa aku nggak sudi, aku nggak mau balas. Yaudah, akhirnya Abu Bakar keluar. Ketika keluar nggak berapa lama, Rabi'ah mau mengejar, datang keluarganya. Rabi'ah masih dari sukunya Al-Aslami, sambil mengatakan barakallahu alaihi, semoga Allah memberkahi dia. Aneh dia yang melaporkan, dia sendiri yang melaporkan. Mulai tadakhul intervensi, udah mulai ngomong-ngomong. Apa kata Rabi'ah? Lihat, dia yang disakiti, tapi lihat apa yang dilakukan. Hati-hati kalian, dengan siapa kalian berbicara. Dia adalah demi Allah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan yang membahayakan hijrah. Orang yang punya jasa besar, hati-hati kalian.
Jadi dia disakiti bukan yo kan malah ngelindungi. Ini sesuatu yang nggak masuk akal dan kayak tapi ini inspirasi buat kita nanti pelajarannya. Hati-hati kalian dengan siapa kalian berbicara. Dunia adalah temannya Rasulullah dalam perjalanan panjang itu. Seandainya Abu Bakar sakit hati gara-gara ucapan kamu, kemudian Abu Bakar laporan kepada Rasulullah, Rasulullah sakit hati karena kamu menyakiti sahabatnya, maka Allah akan menimpakan azab gara-gara kalian pergi dari itu. Keluarga si melu-melu ngancani sisa untuk menjaga sebuah kebaikan, pertemanan, persaudaraan. Walaupun ada masalah, bukan sekepenaknya dewek menyelesaikan. Akhirnya pergi mengikuti Abu Bakar sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika dijelaskan ceritakan seperti itu, Rasulullah mengatakan, wahai Rabi'ah, sebaiknya kamu katakan kepada orang ini, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka cepat-cepat Rabi'ah mengatakan, wahai Abu Bakar, semoga Allah mengampuni dosamu. Maka Abu Bakar nangis dan pulang dalam kesedihannya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Ini lihat, ketika masalah mungkin di tengah kita muncul ada orang berbuat salah, kita kepengen apa? Balas, ya kan? Apa maning? Wong wis ngomong balas kamu, tambah semangat. Tetapi lihat bagaimana seorang Rabi'ah, dia menahan diri, sabar, dia tahu diri dengan siapa dia bermasalah, dengan orang yang dekat dengan Rasulullah, dia mengutamakan ukhuwah. Ketika bahkan orang mau intervensi dilarang, ini menjaga. Nah, ikhwan fillah rahimahullah jami'an, ini perkara yang subhanallah. Yang ketiga, cerita yang sama. Ini Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini orang tidak punya apa-apa. Rumah aja nggak punya, dia tinggal di masjid. Suatu saat Rasulullah SAW pernah tanya ini kejadian yang subhanallah, betapa kebersamaan itu menyelesaikan problem. Yang tadi sudah saya cerita tadi. Ini cerita dalam riwayat yang lain. Rabi'ah ini pernah suatu saat ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah ingat, ya Rabi'ah, malak la tatazawwaj. Wahai Rabi'ah, kenapa kamu sudah sebesar ini belum nikah? Rasulullah perhatian. Maka Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, malak la tatazawwaj bi. Apa yang aku punya untuk menikah? Dan aku kalau nikah nanti, aku malah berkurang dalam membantu kamu karena sibuk karo bojone. Iya kan? Maka Rasulullah diam dijawab itu. Sudah satu hari, suatu saat ketemuan nih, ya Rabi'ah, kenapa kamu gak menikah? Dijawab mana pada gue, ya Rasulullah, apa sih kan gue kawin? Aku gak punya apa-apa. Dan kalau menikah nanti malah aku sibuk karo keluarga. Sudah pergi. Subhanallah. Setelah yang kedua ini Rabi'ah mikir, oke, Rasulullah takon sampai ping loro. Mestinya Rasulullah punya sesuatu yang ingin disampaikan. Demi Allah, kalau besok ditakoni maning gendokan ngomong siap. Maka betul subhanallah, datang kesempatan yang ketiga, Rasulullah takoni pada bayangan. Ini menunjukkan apa? Rasulullah bukan formalitas yang jago gitu. Karena ada pemimpin-pemimpin kita belum dipilih. Formalitas siapa kan gawe apa? Kepilih apa? Diperhatikan kan? Begitu kepilih saja maning. Ini Rasulullah 3 kali dan 3 kali itu pula Rasulullah menanyakan sama. Maka apa kata Rabi'ah? Sam'an wa ta'atan ya Rasulullah, aku siap. Maka begitu dia dikatakan siap, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rabi'ah, kamu pergi ke sana tuh. Jadi begitu siap Rasulullah memberi solusi. Kamu pergi ke sana tuh, di perkampungan Ansor sebelah sana, itu mereka sibuk dengan perkara duniawi, perdagangan, kurang memperhatikan ilmu. Kamu nikahi salah satu wanita di antara kaum itu. Dia kan pembantunya Rasulullah, ilmunya akeh, pinter Rasulullah strategi nyebar ilmu nengkana. Ini diutus disuruh menikah dengan wanita sana, otomatis kan isi pengajian anak. Kamu nikahi lawan mereka karena mereka tidak memperhatikan dengan ibu, sibuk
ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah utusannya Rasul. Aku dikongkon kami orang antara satu putra putrinya panjenengan. Siap. Tanpa takon mani. Buktinya suratnya ini menunjukkan para sahabat ini hebat ini. Para sahabat itu kalau sudah datang keputusan Rasul, siap. Maka diterima. Ulang. Kata Rasulullah wajahnya murung. Loh, Rabi'ah kenapa pun? Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, mereka Masya Allah baik. Betapa mereka menerima saya, bahkan tidak tanya buktinya. Lah kenapa kamu masih murung? Aku menduduki rumah. Tidak punya uang buat mahar. Apa kata Rasulullah? Wahai Buraidah, dipanggil seorang sahabat Buraidah dari bangsanya dia sendiri, Al-Aslami. Kamu pilih kumpulkan emas sebiji kurma. Subhanallah, muter balik-balik ya Rasulullah. Kumpul cukup. Diberikan oleh Rasulullah ke mana maka disampaikan, diterima. Suatu saat tadi ketemu dengan Rasulullah SAW, masih dalam wudhu. Ya Rabbi, kenapa lagi kamu? Ya Rasulullah, aku orang begitu walimah. Maaf loh ya, memang dia seperti itu. Maka Rasulullah manggil Buraidah lagi. Wahai Buraidah, kumpulkan lagi. Subhanallah, bersamaan ini. Kumpulkan lagi untuk bisa membeli satu ekor kambing. Kumpulkan lagi. Dan kamu wahai Rabi'ah, kalau kamu nanti sudah dapat, kamu datang kepada Aisyah Ummul Mukminin, mintalah dibikinkan roti satu maktal, satu keranjang besar rotinya. Maka didatangi setelah dapat uang dari Buraidah, dia datang kepada Aisyah Ummul Mukminin, disampaikan bahwa aku diutus Rasulullah, disiapkan semuanya, berangkat. Subhanallah, pernikahan selesai. Gara-gara apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu betul menyelesaikan. Ini ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Kenapa? Kebersamaan apa yang dihadapi dipikirkan sama-sama. Emas loh. Emas terus biji kurma kira-kira berapa gram gitu. Orang gampangan. Langsung dipikirkan langsung karena bersama-sama jadi kan berat sama dipikul, ringan sama gara-gara al-jamaah, kebersamaan. Lagi lanjut cerita. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Baru nanti kita simpulkan kalau begitu ini teori benar. Bahwa puncak kebersamaan kita adalah kalau kita saling satu sama lain merasakan perasaan yang sama. Ya kan? Ada cerita lagi. Dan ini cerita masyhur. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Satu saat ketika Rasulullah setelah hijrah, perkalian pertama kali setelah Rasulullah membangun Masjid Quba, setelah beliau datang di Madinah apa? Mempersaudarakan. Ini penting, kebersamaan. Maka Rasulullah jadi poin penting. Sebelum membangun Masjid Nabawi, baru membangun masjid di pinggiran kota Madinah namanya Masjid Quba. Maka dipersaudarakan. Muslimin muhajirin dengan muslimin ansor, sing sijine kaya, sing sijine mis. Tujuannya Rasulullah, ayo bersamaan bareng-bareng selesaikan permasalahan. Dengan kebersamaan selesai permasalahan apapun. Maka ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, saat itu ada 45 orang miskin muhajirin dan 45 miskin orang kaya ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu nggih, persaudaraannya bukan omongan ini, bahkan saat itu kepersaudaraannya apa? Mengikat seperti persaudaraan darah, saling mewarisi. Jadi kalau nanti muhajirin meninggal atau ansor meninggal, muhajirin mendapat warisan. Padahal dua anak, dua apa? Sejen dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu datang turun ayat-ayat mengenai warisan, baru dijelaskan maaf ini sudah tidak berlaku masalah warisi. Subhanallah, di antara kisah yang paling menarik saat itu kisah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf
dan Sa'ad bin Rabi'. Lihat, ini yang nggak masuk akal. Tapi zaman kita kalau kita memiliki iman yang sama, nggak mustahil, mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Karena apa? Iman zaman dulu dengan iman zaman sekarang, kalau kondisi beratnya sama, insya Allah kurang lebih sama pengaruhnya. Ini karena masalah iman saja. Maka Sa'ad bin Rabi' itu orang kaya raya. Dia dibersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dipasangkan dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wahai Abdurrahman, aku memiliki ribuan dinar. Aku adalah orang paling kaya di antara orang kaya di Madinah. Kamu ambil setengah dari milikku. Bayangkan, orang kita tak ngelis apa-apa, orang tidak sebut gue pasal beda. Jadi kan aku bantu gue mau dikira aku ya. Orang, kamu ambil setengah milikku. Dan yang kedua, aku memiliki 2 istri. Pilihlah yang paling cantik, akan aku ceraikan. Setelah selesai iddahnya, kamu nikahi dia. Allahu Akbar. Bukan menjual istri ini. Ini saking cintanya dengan Abdurrahman, orang jadi mereka nikah. Golek tabung dia kan kangelan. Aku bisa, ini aku tak lepaskan. Bukan karena aku benci, tapi aku menyukai kamu Abdurrahman. Aku mencintai istriku, tapi aku cinta kepada aku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditawarkan seperti itu. Allahu Akbar. Ini gara-gara apa? Karena tadi jasadil wahid, merasakan kebersamaan, maka apa yang dirasakan yang diperlukan itu diperlukan oleh dia. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf tidak langsung yo wis meneh kabeh. Ajian ngumpul. Maka Abdurrahman bin Auf hanya minta tolong tunjukkan kepada aku di mana pasarnya. Beliau adalah seorang ahli dagang. Maka beliau kemudian meminta barang dari sini dari situ untuk dia coba-coba. Subhanallah, tidak ada 3 bulan dia jadi orang kaya. Berkah, tidak minta-minta. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Ini beberapa contoh yang mungkin saya contohkan sebagai gambaran kebersamaan. Dan artinya apa? Hadis tadi diresapi oleh para sahabat, dipahami, diejawantahkan dengan benar. Maka pertanyaannya dengan kita bagaimana ini? Ada apa dengan iman kita? Apa yang perlu kita perbaiki dari iman kita dan Islam kita? Yang insya Allah kalau inputnya sebagaimana yang dikatakan para sahabat, insya Allah outputnya kurang lebih sama. Ya kan? Maka ingin saya sampaikan 3 perkara yang mari kita renungkan nanti, kira-kira akan kita pikirkan, oh iya logis, Islam mengajarkan seperti itu, maka akan hasilnya seperti itu. Yang pertama, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu gembleng para sahabat ini. Ini bagian-bagian dari akhir, karena kita waktunya 1 jam. Sengaja tak beritahu terakhir sesuai. Kata Rasulullah, iman dikaitkan dengan persaudaraan. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian. Mengatakan apa? La yu'min. Ada yang mengartikan tidak sempurna, tapi ada yang mengartikan tidak beriman. Berarti iman itu, maaf kalau mari kita pikirkan ibu-ibu, iman itu bukan sekedar sholat, iman itu bukan sekedar sudah haji, iman itu bukan sekedar puasa, iman bukan sekedar dalam artian ibadah-ibadah ritual vertikal. Tapi kata Rasulullah, orang yang beriman itu tidak sempurna atau tidak beriman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mencintai orang lain seperti dia mencintai diri sendiri. Jadi standarnya memang bersatu standarnya. Standarnya iman ini mengajarkan kebersatuannya itu. Dan ini bukan hanya iman kufur vertikal. Rasulullah mengatakan iman itu sampai kepada muamalah. Tolong diperhatikan, kalau kita mungkin saya pribadi maaf urusan hukum lihat ibadah. Selama ini kita kadang apa? Pakainya standar ganda. Bukan standar saya untuk orang lain, tapi gonyong ya awak gonyong ya cara mulia. Saya pengen seperti ini untuk diri saya. Mau dituntut mei kan?
nggak pengen dia. Tapi begitu mau lihat ini, apa yang salah dia? Itu kan mana? Jadi kita menilai orang lain dengan cara orang lain, kalau kita mikir untuk diri kita yang terbaik. Standar ganda. Maka mungkin bisa jadi outputnya seperti zaman kita. Yang penting anaknya bojone tanggane bu. Yang penting apalagi. Kenapa? Karena kita menganggap iman itu dalam batasan vertikal saja. Ternyata hadis ini mengatakan kenapa para sahabat menangkap seperti itu hebatnya sampai bojo diwakena, tak nabi diwakena. Rasulullah SAW nangis, sahabat sendiri menangis, kudu menangis aku. Kenapa? Ini apa yang dirasakan orang lain itu termasuk kalau kita bisa merasakan iman itu. Masuk surganya kita bisa jadi gara-gara ukhuwah kita, Pak. Sholat kita masih kurang sempurna maksudnya. Mungkin puasa kita masih kurang sempurna, tapi karena kebaikan akhlak kita dengan sesama itu bagus, itu yang masukkan surga kita. Jadi berpikir iman itu bukan hanya sekedar tapi kesana. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan tidak akan merasakan orang itu nikmat Islam dan iman. Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau orang itu merasakan ini akan merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Jadi kalau nggak dapat ini, maaf menurut saya, bisa jadi Islam ngabot-ngaboti, enak, menghalangi. Ada nggak orang yang merasakan aduh Islam pemangan teman? Aduh, lagi begitu kamu udah kalau saya kira manis, saya kira. Tarika dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah ada 3 perkara kalau orang dalam 3 perkara ini kita rasakan, dia akan merasakan nikmat, lezatnya Islam. Islam itu nikmat, bukan memberatkan, bukan ngabut-ngabuti, menyusahkan, penghalang, ngurangi punya kita, seolah-olah dan yang nggak enak. Apa kata Rasulullah? Di antara 3 perkara itu beliau sallallahu mengatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang kalau sudah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun, maka dia akan merasakan nikmat. Karena kita Allah sama Rasulullah nomor 2, hawa nafsu dibisikan. Kalau kita masih sering mendahulukan hawa nafsu, Allah karena Rasulullah kalah, ajarannya kalah maksudnya, ya kita suatu saat agar mana dulu lagi anak-anak ngobrol, aduh, mau mandi bangunan masjid, memakmurkan masjid, jam berapa kan apa-apa, gugur. Kenapa? Karena kita masih sering seperti itu. Jadi Islam itu agar itu menyusahkan kita malah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya kita masih nomor 2 kan. Kalau ada orang menjadikan Allah dan Rasulnya nomor 1, dia akan merasakan iman. Yang kedua, ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa billah. Mencintai seseorang dan tidak mencintainya itu karena Allah. Jadi standar kita untuk amalan ini ikatannya Allah. Maaf mungkin kadang kita enggak, standarnya masih ayo kita mau terapi. Maka begitu dapat duitnya, terima kasih ya Pak, assalamualaikum. Tinggal. Jadi senang karena Allah, menyukai seseorang karena Allah, tidak bermuamalah dengan seseorang kecuali dengan karena Allah. Kata Rasulullah, itu orang kalau bermuamalah seperti itu akan merasakan nikmat Islam. Enggak selektif berdasarkan duniawi, tapi selektif berdasarkan Allah senang, dia senang. Allah enggak senang, maaf. Hanya sekedar saya hello. Kenapa? Ini orang ahli maksiat mungkin atau apa misalnya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan ini untuk mengikat. Dalam iman ini bukan hanya urusan vertikal, diulang lagi nih yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah SAW bahwa ukhuwah persaudaraan adalah sumber keselamatan. Bayangkan, jadi jangan selama ini kita berpikir ukhuwah malah ngabot-ngaboti karena harus mikirna kanca, mikirna tangga, mikirna
kayak ngomong. Tapi subhanallah, lihat kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada waktu mahsyar, waktu kita dibangkitkan dari kuburan, itu namanya pada mahsyar, mau dihisab, ada 7 golongan yang Allah selamatkan, dilindungi, belum dihisab loh ya, baru dibangkitkan langsung dapat fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas perlindungan. Perlindungan apa? Anasi ngayomi. Karena matahari di atas kita langsung perepol 2 mil. Bukan ratusan ribuan kilometer seperti sekarang. Sekarang beda panas itu kan ya. Nanti di atas kita 2 mil. Maka langsung kelelep. Kelelep apa? Keringatnya dewan. Panas sepol. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan lindungi. Gara-gara apa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bersahabat, yang berteman, yang bermuamalah dikatakan Allah, senang karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi bukan hanya masalah merasakan nikmatnya iman, tapi nanti selamat, dilindungi karena apa? Kebersamaan, al-jamaah. Allah akan memberikan perlindungan di antara 7 golongan. Salah satunya disebutkan apa? Rajulani, ada 2 orang yang tahabbatillah, saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bukan tadi yang saya ngomong, berteman dengan itu karena dia punya kedudukan diparani, begitu sudah pensiun, kondisi apa? Orang sampai utang nyong. Jadi berkumpulnya kita itu jangan karena duniawi. Lillahi ta'ala itu nanti merasakan jamaah nikmat. Itu yang dimaksudkan hadis ini. Dan itu yang ditangkap oleh para sahabat. Sehingga masalah para sahabat begitu hebatnya. Ikhwan fillah rahimakumullah jami'an. Maka terakhir, bagaimana tipsnya sih gampang-gampang, apa sih bisa dilakoni untuk memupuk ukhuwah ini? Yang pertama, mari secara fisik saling berkunjung. Itu kalau sering kontak fisik akan muncul kebersamaannya. Tapi kalau kita jarang-jarang, menuju orang ketemu, masing-masing sibuk dengan pekerjaan, ada yang dicuekin, ketemu mesti orang, paling lebih pakai adu-aduan, ya kan? Akhirnya kita kumpulkan apa? Ada orang meninggal atau orang pernikahan, sibuk masing-masing. Maka mari kita ubah. Kata Rasulullah SAW, ketika nanti sudah terjadi kiamat, hampir sama tadi, Allah mengatakan ainal mutazawiruna fiyya, ainal mutahabbuna fiyya, udilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Mana orang yang saling berkunjung, yang saling mencintai, akan aku lindungi pada hari ini. Seperti yang 7 golongan tadi. Karena saling menyintai, Allah akan berikan perlindungan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Allah mengatakan haqqan wajabat alaihim mahabbati alal mutazawirina fiyya. Sungguh orang itu akan mendapatkan cintaku kalau saling mengunjungi. Ini yang bisa kita lakukan. Silaturahmi ini bisa menjadikan ukhuwah. Kemudian yang kedua, saling memberikan hadiah. Kata Rasulullah SAW, tahabbu. Saling memberikan hadiah, kamu akan saling menyukai. Sa'id Ibnul Musayyib bahkan bisa memasukkan orang ke dalam Islam gara-gara ini. Hadis ini, dia kalau habis pergi dari mana, tunggu anaknya daging, orang lain kalau tangganya tunggu bagi, malingnya bagi. Yahudinya itu, ya Allah, aku Yahudi, tiap kamu pergi kok aku dimain terus. Ayo rasakan akhlaknya baik sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Senang. Maka Rasulullah pernah mengatakan ini ibu-ibu untuk ukhuwah itu. Walaupun hadisnya kepada bapak-bapak, tapi sing lakon di sini ibu-ibu. Rasulullah pernah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz,
Idza tabakhta marqatan fa'atir ma'ana wa ta'ahad jiranak. Wahai Mu'adz, kalau kamu bikin gulai, bikin sayur, perbanyaklah airnya. Orang dari dagingnya Bu. Rasulullah mencontohkan bahkan dengan yang sepele. Karena hadiah itu jangan dilihat bahannya, dilihat saling perhatiannya ya. Maka kata Rasulullah, kalau kamu bikin sayur, perbanyaklah airnya. Airnya itu loh. Wa ta'ahad jiranak, berbagilah dengan tetanggamu, jangan berbagi mangkuk tok. Ini dengan kita nyuwun sewu bawa sepiring semangkuk sup atau semangkuk tapas mungkin ada berapa lah, itu muncul senang orang itu. Tempe 5 lebih ada kan? Maka duduk ibu saya gini. Ini kata Rasulullah SAW, wa ta'ahad jiranak, berbagi. Ini muncul dari ukhuwah. Kecil-kecil tapi munculnya nanti akibatnya besar. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, ithar. Ithar ini artinya ayo coba latihan mendahulukan kepentingan orang. Aduh, gue sih kayak sekarang sahabat supaya mau kan kayak duit banget loh. Ini ayo, aku butuhkan disiplin. Ini belajar untuk kebersamaan. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Suatu saat ini ada cerita Bu. Rasulullah kedatangan tamu. Hadis ini masyhur Sahih Bukhari Muslim. 2 orang tamu. Ketika Rasulullah waktunya makan, takkan kor bojo-bojone. Anak beli makanan. Apa? Anak beli tok. Takon mani anak beli buatannya kan. Takon mani bojone kan akeh. Di antara istri-istri Nabi ditanyakan, jawabannya sama, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah ayat ngomong, ahad minkum yastadhifu dhaifi, maukah di antara kalian menerima tamuku? Maka seorang Abu Talhah dalam riwayat, aku ya Rasulullah. Dibawa pulang orang tamu ini. Dudukkan baru dia masuk ke dalam anak-anak niru Rasulullah. Anak orang. Maka istri mengatakan, enggak ada kecuali punya anak-anak kita. Ini mendahulukan ya nanti babnya. Maka dia ngomong, aku tidur ngambil pecah. Tolong siapkan dalam 2 piring roti-roti itu. Dan kamu dengan alasan ingin berbagi dengan tamunya sampai anak itu mau tunggu beli sama anak. Ini mendahulukan, ini latihan. Mungkin kita suatu saat ada milik kayak aku butuhkan itu, ya usah di situ. Ini yang akan menjadikan indahnya jamaah kita itu. Muncul kecintanya dia kepada kita lebih. Kemudian yang terakhir dari yang berikutnya yang paling penting dan Allah jaminan, yang keempat ini tips dapat. Ibu-ibu, bapak-bapak kepada masing-masing temannya, jangan pelit-pelit mengatakan aku senang loh kalau kowe. Aku jangan rekam ini karena aku ingin ketemu kowe. Jadi ungkapkan hati kita. Nanti orang itu akan senang, bukan ngajarin lesbian sama homo. Rasa suka jangan diartikan itu. Ini bukan billah, aku ini mencintai kamu karena Allah. Senang aku kowe. Jangan kau mengingatkan aku pada sholat, aku senang karo kowe. Diomongkan aku senang karo kowe. Itu orang yang dengar, ya Allah terima kasih ya. Senang hatinya, bangga sama kita. Dia akan komitmen, buat aja khawatir, nyobok karo kowe terus. Kenapa? Karena kita mengungkapkan hati kita bukan sing enak-enak, sing diungkapkan yang menyenangkan. Ini Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian menyukai seseorang di antara kalian, maka falyudhir alaihi wal yaqulu inni uhibbuka fillah. Jika seorang di antara kalian mempunyai hati senang kepada seseorang, katakan inni uhibbuka fillah. Katakan aku mencintai kamu gara-gara aku senang kamu kowe gara-gara Allah. Biar orang itu senang. Kalau dia senang akan muncul bibit kebersamaan itu. Yang terakhir, mari kita saling doa. Aja pelit-pelit, doa pelit apa mana pilihan. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti ini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak dianggap beriman kecuali saling
Menyukai tadi kan, iman bukan diartikan mengotok ukhuwah ini. Awala adullukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah kalian aku beritakan dengan sesuatu yang kalau kamu kerjakan akan muncul rasa suka? Apa? Doa assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum sama orang, assalamualaikum, itu doa itu. Keselamatan kepada kamu, rahmat Allah dan berkahnya. Jadi ini termasuk orang senang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ada merasa kalau didoakan atau disapa dengan kalimat yang indah, assalamualaikum. Maka ini bisa memunculkan rasa suka. Apalagi kalau di masjid kemudian tangganya lagi sakit, Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allah sembuhkan tanggamu. Itu kata malaikat, idza da'al muslim akhahu bi dhahril ghaib, qala al malak wa laka bimithli. Jika seseorang mendoakan orang lain yang enggak kelihatan, maksudnya malaikat singkrung wa laka bimithli, kamu juga mudah-mudahan dapat seperti yang kamu doakan. Kamu mendoakan orang lain, semoga kamu mendoakan orang lain sehat, semoga kamu sehat. Ya Allah, mudah-mudahan laris tambah senyum. Malaikatnya, semoga kamu juga laris. Jadi enggak ada ruginya mendoakan orang lain. Berkah doanya kita berbalik dengan doanya malaikat kepada kita. Maka insya Allah yang sedikit ini gambaran tentang ukhuwah, keindahan ukhuwah ini. Mari kita perbaiki iman ini. Saya pribadi dan yang hadir ini bisa jadi ada yang hilang dari iman kita. Yang kita tangkap sholatnya tok, yang kita tangkap mungkin zikirnya tok, maka masih kurang baik muamalahnya. Maka kita perbaiki. Ternyata iman bukan sekedar ibadah vertikal. Ini kesimpulannya. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada komentar ataupun sanggahan